Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Indonesia dan terus di Indonesia. Semoga Indonesia servip dan jaya di bawah kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Tapi nanti 2024 ya, sabar saja kita ya. Dan harus ikhlas apa yang Allah kehendaki atas peristiwa-peristiwa ataupun problematika di negeri kita ini, ya, khususnya menimpa kepada rakyat yang termarginalkan. Tentu rakyat yang paling merasakan adalah rakyat yang termarginalkan. Nah pemirsa, terkait konten ini saya ingin sedikit ya mengungkapkan ya sebuah anomali ya, anomali dari keputusan MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya, yang di bawah kepemimpinan Bapak Jimli As-Siddiq, Jimli yang sidik yang benar ya. Nah terkait keputusannya ya, memberikan sanksi hukum kepada Anwar Usman karena telah ya diduga melakukan pelanggaran etik berat katanya ya di Mahkamah Konstitusi ya, terkait mengabulkannya Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, menjadi wakil presiden padahal belum cukup umur. Nah di situ yang membuat Gibran lolos adalah syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh salah seorang ya, entah mahasiswa atau apa, pokoknya itu diajukan oleh salah seorang. Ketika batas usia itu memang tidak dikabulkan, maka yang dimasukkan adalah syarat atau prasyarat tertentu ya, yaitu pernah menjadi penyelenggara negara ataupun tepatnya wali kota Solo ya, pemerintah daerah. Nah disitulah akhirnya ya Mahkamah Konstitusi dinyatakan melanggar etika. Tentu di sini etika legislasi ya. Siapa yang dilanggar ataupun siapa yang dibentur, tentu ya wilayah-wilayah legislasi kalau menurut saya ya. Jadi yang dibentur oleh Anwar Usman ini adalah wilayah legislasi, yang seharusnya itu adalah wilayah-wilayah legislasi di parlemen, bukan wilayah ketua Mahkamah Konstitusi ya, untuk memberikan ataupun mengabulkan Gibran ya lolos di wakil presiden padahal masih belum memenuhi syarat, begitu intinya ya. Dan Anwar Usman ini diberikan sanksi hukum oleh Jimli As-Siddiq melalui proses hukumnya ya, karena diduga ada pelanggaran etik ya. Dan Mahkamah Konstitusi, tugas pokok dan fungsi Anwar Usman dan kawan-kawan ya di jajaran hakim ataupun ketua MK ya, tentu ya bertugas untuk menjaga konstitusi, the guardian of constitution, dari marwah Undang-Undang Dasar 45, marwah konstitusi ataupun keutuhan konstitusi itu sendiri, bukan malah dirusak ya. Dan ini dampaknya kepada kerusakan demokrasi juga demi bangunan dinasti politik ya. Ini bukan rahasia umum lagi, ada bangunan dinasti politik gitu kan. 60,7% ya, Litbang Kompas ya menyatakan, responden ini menyatakan ya itu adalah bentuk bangunan politik dinasti. Nah Anwar Usman diberikan sanksi ya setelah diproses melalui MK oleh Pak Jimli As-Siddiq ya. Anehnya nih pemirsa, anehnya, ironisnya, Anwar Usman ini hanya diberhentikan ataupun ya dipecat dari jabatannya sebagai ketua MK ya. Di sini anehnya
ya, bukan dipecat resign dari institusi tersebut, bukan. Katanya nih ya, saya petik dari Pak Amin Rais ya, kalau tidak salah dengar saya, bahwa Anwar Usman itu hanya dipecat dari ketua MK saja gitu kan. Sedangkan gitu kan, Anwar Usman itu masih bercokol di Mahkamah Konstitusi. Begitu intinya gitu kan. Nah, ini membuat kita tidak puas ya. Ya, artinya publik ini, sebagian publik ya, kita tidak mengklaim semuanya karena manusia itu berbeda. Ya, seburuk-buruknya orang ada yang membela dan sebaik-baiknya orang ada yang mencela. Nah, ada juga kelompok-kelompok mungkin yang mengendos ya, yang mendukung. Dan ini adalah kekecewaan dari kelompok yang tidak mendukungnya, kelompok yang kecewa gitu kan lah. Nah, artinya ya, keputusan Jimli Asidik ini telah mengecewakan sebagian rakyat Indonesia. Ya, karena apa? Karena keputusan MK ini tidak sesuai dengan apa yang sebagian rakyat inginkan gitu kan. Nah, ini artinya mengecewakan. Ya, keputusan MK ini ya tidak substansial ya, tidak substansial. Karena apa? Karena substansinya mungkin konsekuensi hukum ya, buat Anwar Usman ini ya, bukan hanya Anwar Usmannya itu sendiri ya yang diberhentikan ataupun yang dipecat dari jabatannya ya, namun harapan yang paling fundamental ya adalah terkait masalah Gibran itu sendiri ya, karena memang belum memenuhi syarat ya. Nah, dan Anwar itu sendiri adalah pelanggar etik. Nah, sedangkan pelanggar etik bukan etik kecil, pelanggar etik berat katanya. Nah, berarti konsekuensi hukumnya pun harus benar-benar sesuai dengan perbuatannya. Kira-kira begitu ya. Ini adalah hanya sebatas kekecewaan yang tidak bisa dipendam oleh kita. Ini harus dikeluarkan di publik karena mungkin ya, selain saya pribadi ya, banyak publik ya, mungkin sebagian rakyat Indonesia merasakan hal yang sama. Nah, demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.